Assalamualaikum, selamat malam Mas Wahid. Malam baik. Ya, sebelum kita mulai wawancaranya, mohon izin untuk memperkenalkan diri secara singkat dari Mas Wahid. Oke, perkenalkan saya Ibu Hasan. Saat ini saya bekerja di PT Asos Batik Indonesia dan posisi saya saat ini di manajer e-commerce. Ya, itu di perusahaan apa ya Mas? Kalau boleh tahu. Oke, jadi Asos Batik Indonesia itu merupakan perusahaan di bidang digital marketing, di mana kita punya perjalanan langsung kita kerjasama. Jadi kita jualan secara online. Kita jualan berbagai macam produk ya, khususnya di vertikal, susu dan madu gitu Mas. Langsung kita sesi pertanyaan aja ya Mas. Boleh. Berhubung Mas manajer ya dalam perusahaan Ethos, saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana sih cara pendekatan Bapak dalam memimpin tim digital marketing untuk mencapai target perusahaan? Oke, jadi untuk target Mas ya, kita memang di digital marketing dan memang posisi saya kan di sales ya. Sales operation ini jelas targetnya kan pasti kalau ada selalu naik dari setiap tahunnya. Jadi biasa salah satu tekniknya pendekatan saya ke awalnya ya kita harus dulu menentukan target dulu, menentukan target itu kemudian disiapinnya itu. Berarti saya kan ada 3 tim Mas. Ya. Tim Soki, ada satu topik itu digabung sama tim TikTok. Jadi di setiap channel tersebut tentunya dari saya akan dulu Mas. Jadi targetnya bisa perusahaan bagaimana dalam 1 tahun itu kita ditargetkan melakukan sosial digital. Itu adalah 1 tahun itu saya bagi dulu ke setiap tim. Dan setiap tim itu pasti ada hitungannya Mas, dari penjualan. Jadi kita di situ bisa menentukan setiap tim itu kontribusinya kira-kira berapa sih di dalam budget. Seperti kan ketemu orangnya apakah udah ketemu dengan kita suami Mas ke proses ini lagi itu kan ada produk ya, ada produk, ada produk beda dari itu kita pegang itu produk gitu. Nah terus setelah targetnya itu itu kan itu adalah kita khususnya ini berusaha strateginya agar bisa mencapai target tersebut. Ya salah satu kita paling gampang kalau di mana di saya ya dengan reward management ya. Jadi kita kenal target atau cuma kita dapat management atau mungkin ya gajinya staff gitu aja atau gimana. Itu kan kayak gitu semua. Jadi buat teman-teman yang bisa target ya pasti dia dapat bonusan yang lebih. Nah, ngomong-ngomong soal target nih Mas, dalam pastinya biasanya nih suatu tim tuh ada konflik gitu, bagaimana Mas menangani konflik dalam tim yang dapat mempengaruhi produktivitas dalam mencapai target? Ya, kalau konflik itu pasti ada yang di setiap perjalanan tim gitu kan. Baik ada bahkan ada konflik berbeda juga kan ini di atau kan ke pekerjaan. Nah dari itu saya dan kita biasanya ada seperti itu ada SPV ada dana. Saya sudah menekankan ya teman-teman SPV dan izinnya kalau misalnya ada permasalahan baik itu pribadi maupun permasalahan pekerjaan terus diselesaikan saat itu juga gitu. Jadi jangan sampai foto-foto itu di istilahnya tutup dari gitu ya biasanya. Ya itu ditutup karena ini kita sudah menutup ya bakal jadi waktu gitu. Kalau ini kan pasti akan sama ini ya sama bahaya gitu namanya. Walaupun maksudnya diharapkan untuk
di mediasi dulu kita dan segi dan mediasi kok bisa itu enggak di mediasi bisa apa di sini. Nah, biasanya contoh konfliknya tuh gimana ya, Mas? Yang mudah aja. Kalau misalkan ya contohnya kan kita kan mudah-mudahan Ya. masih banyak memang di apa kita masih under ya bisa dibilang under 25 dan ya juga mungkin juga kadang ada yang paling suka tuh ada seperti malah ada yang dia suka sedikit lah. Nah, kan cukup ini ya cukup berlebihan. Ya itu dia harus diselesaikan selesainya. Ya kalau misalkan memang mau pacaran dengan kita itu udah mau harus bisa gitu kan. Bisa tim ini, bisa divisi. Itu kan pasti paling juga karena pasti kan profesional juga kan bisa. Maka kita tidak kecil tapi ada spesial. Jadi sistem itu kalau misalkan untuk permasalahan ini ya permasalahan konflik ya. Nah kalau masalah berbeda ini kan komunikasi mas karena kan ininya banyak ya saya sendiri di divisi kelas itu ada lagi di departemen lain itu kan kadang ketika koordinasi itu susah tuh kita biasanya karena komunikasi terlepas karena namanya ini suka kadang lupa nggak info dan itu hal-hal itu apa mungkin dengan sudah diberi minimum komunikasi di email dan nanti dibaca kan itu sering itu ya cara menangani bagi ke manajemen pekerjaan setiap tim di sini itu dengan cara ngaturnya jadwalnya terus bagaimana kita tadi catatan sendiri terkait momen-momen yang ada keterbelakangan pekerjaan itu juga kayak gitu juga manajer sistem sendiri. Oke, ya Mas. Kita balik lagi ke pertanyaan nomor 1 Mas. Ngomong-ngomong kan targetnya tuh ada yang 500M ya per tahun. Nah itu bagaimana cara memastikan inovasi terus berkembang dalam strategi digital marketing di perusahaan yang Mas pegang? Kalau terkait inovasi atau itu strategi marketing kan yang pasti di setiap waktu itu pasti akan update dan di dunia bagaimana itu pasti semuanya ada gitu kan. Karena ada yang marketing, kan ada marketing, ada itu gitu kan. Itu kan memang cara atau strategi berjalan itu pasti berubah. Badannya dibentuk offline, berbentuk strateginya online. Karena ada zaman yang lain kan. Ya, maksudnya ya memang kita harus ini sih harus fokus di kita atau tujuannya harus selalu berjalan gitu. Kita apa namanya ini tetap harus punya rasa ingin kawan gitu. Di dunia ini di dunia penting kalau misalnya kita udah mau berinovasi atau nggak mau ngikutin ini itu masih salah gitu. Jadi banget nih misalnya kalau misalnya nggak mau bermain. Ya akhirnya di data sendiri pun kita ada yang namanya Kaizen mas. Kaizen itu ya istilahnya apa ya kebiasaan atau apa mengambil apa namanya itu apa yang kita sebelumnya pang lah. Oh, oke. Di Kaizen itu artinya continuous improvement. Itu memang harus diwajibkan selalu berjalan kan. Siap. Jadi dari perusahaan pun apa namanya ada tim khusus tim karyawan yang selalu update terkait kebutuhan karyawan baik itu skill apa namanya skill atau skill gitu. Entah itu nanti misalnya skill public speaking atau mungkin manajerial itu juga dilatih juga tuh di karyawan kita untuk hati kucungan di marketing atau seperti itu Dilatih juga. Dilatih juga gitu. Jadi kita sendiri misalnya cari materi atau sertifikat dari luar nih, profesor atau
skema itu dijajakan ke perusahaan. Jadi ini memang dari sisi saran ini ketika ada bagian itu. Oke. Gitu. Selanjutnya itu langkah-langkah apa yang Mas lakukan untuk membangun budaya kerja yang positif untuk dalam tim? Karena sih Mas, kalau ini nyambung ke pertanyaan ini sendiri Iya. kendala apa sih? Kan berapa? Apalagi masyarakat yang atas skincare saja Mas. Ya. Karena yang itu atas skincare gimana mereka tuh selain kita amati ya, mereka lebih memilih lingkungan kerja yang nyaman Mas, daripada yang gaji gede. Jadi Iya. gaji gede atau atasan yang kita anggap toksik ya, karena ini gitu ya. Itu mereka malah lebih memilih aktivitas gaji pas-pasan, tapi nyaman gitu dari kerja. Ya. Lingkungannya Namanya nyaman. dari kita pun kita itu sebenarnya cukup agak fleksibel ya Mas. Agak fleksibel karena atasan kami sebenarnya masih muda lah, masih belum berkeluarga, jadi masih tidak terlalu saklek istilahnya. Jadi dari kita kan gimana kami menciptakan lingkungan kerja ini gitu, nyaman dalam arti ya. Tapi misal ada problem langsung selesaikan hari juga. Terus kalau dalam satu tim ada yang punya hubungan kerja itu kita pindah atau gimana gitu. Biar dapat pekerjaan. Jadi kita bikin suasana kerja itu kayaknya ibaratnya tempat berdiri lah. Ketika teman-teman karyawan ini akan minta aku. Menarik sih. Mungkin selanjutnya itu bagaimana mengukur keberhasilan strategi digital marketing yang diterapkan? Kalau untuk cara mengukurnya adalah berhasil ya Mas. Ya. Strateginya sukses ya ketika dari sisi teman-teman kan sebenarnya. Gimana dari di balik itu apa saja nggak ada proses Mas. Nggak cuma hasil aja. Jadi oke lah ketika hasilnya bagus, target jelas ya atasan senang kan. Tapi di selain itu kita juga harus melihat proses ini ketika memang nggak ada. Tapi dari situ teman-teman tim bisa dapat insight atau dapat pelajaran yang bisa dipakai atau diterapkan lagi untuk kedepannya juga nggak masalah gitu. Yang penting kita tahu apa namanya, kalau kita catat atau kita website itu berapa, terus kita turun atau kita nggak itu berapa gitu. Jadi itu bisa jadi insight gitu lah. Balik lagi nih Mas ke pertanyaan yang keempat tadi, yang suasana yang nggak amat tegang kan, nggak banyak peraturannya. Bagaimana memprioritaskan tugas dan mengelola waktu di tengah deadline yang ketat untuk karyawannya, kru? Oke. Kalau terkait deadline atau apa itu kan memang agak cukup berbeda sebenarnya. Karena memang mungkin hidupnya orang Indonesia saja ya, mereka lebih senang SKS tuh, sistem semalam kan. Jadinya ya gimana cara kita selalu mengingatkan sih. Jadi kan kita sudah ada data dengan misal sharing mingguan, LPG bulanan. Nah itu ya terus mungkin kita terus fokus efektif benar ya. Ya ada misalkan 3 hari sebelum itulah atau minggu sebelum itu karena ada mulai nyicil laporan. Jadi itu sih ya apa namanya, terlalu menumpuk. Ya jangan menumpuk kayak gitu. Benar-benar itu ketika ada kerjaan-kerjaan yang dadakan kan. Ya cuman menurut sih kita juga untuk benar itu betul sebenarnya ada ya kayak tools ya, ada tools ini untuk tekanan pekerjaan lanjut dan ini nanti terintegrasi dengan semua email karyawan. Jadi kalau untuk pekerjaan ABC itu sudah sama kan jadi kayak notes lah untuk teman-teman. Oke, Mas, mungkin cukup sekian wawancaranya. Terima kasih. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, Mas.
siap. Bisa ngopi ya Mas? Ya, bisa, man. Oke, thank you Mas. Ya, mari Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.